Halo healthy people, jumpa lagi bersama saya Bidan Lia di Klinik Berta YouTube channel. Banyak sekali pertanyaan yang sering saya jumpai pada saat pemeriksaan di klinik mengatakan bahwa aduh kenapa sih kepala bayiku belum turun ke bawah panggul, atau semalam aku operasi katanya sih belum turun panggul ibu sempit ya. Banyak sekali orang yang salah seputar ini. Hari ini saya akan jelaskan bagaimana sih atau apa sih penyebabnya kenapa kepala bayi belum juga turun ke bawah panggul. Check it out. Banyak sekali ibu-ibu yang bertanya kepada saya, Bu, kapan sih idealnya kepala bayi itu turun ke bawah panggul? Atau banyak sekali ibu-ibu yang bilang, saya sudah didiagnosa panggul sempit. Apa sih panggul sempit itu? Hari ini saya akan membahas tentang panggul. Kita dengar bersama ya. Untuk memudahkan ibu-ibu semua mengerti apa yang saya jelaskan, di sini saya punya alat peraga. Oke? Di sini saya punya pantong panggul, ya. Ini adalah panggul ibu-ibu semuanya. Bisa dilihat di gambar sebelah ya. Oke, panggul ini terdiri dari 4 bagian penting, 4 tulang besar bagian penting. Yang pertama adalah ileum kanan dan kiri. Kalau ibu-ibu perhatikan, lebih memudahkan untuk mengerti adalah ileum ini adalah tempat kita cantolan celana kita tuh. Coba perhatikan tuh. Coba pegang. Celananya lengket di mana? Ayo, sama-sama kita pegang. Ya, udah dapat kan? Nah, itu adalah tulang ileum. Oke, Bu. Tulang ileum terdiri dari 2, ileum kanan dan ileum kiri. Lalu panggul terdiri dari sakrum. Ini bagian sakrum. Ibu. Lalu yang keempat ada tulang duduk. Ya, Bu, ini di sekitar sini. Ini adalah tulang duduknya. Oke, keempat tulang ini sangat mempengaruhi posisi kepala bayi di dalam panggul ibu. Saya akan jelaskan satu persatu. Banyak sekali ibu-ibu yang bilang, oh dibilang bahwa kepala bayi saya belum turun ibu ke bawah panggul. Itu apa sih sebabnya? Oke, saya punya pantong atau alat peraga bayi di sini. Oke, ini namanya Paula ya Bu. Saya punya si Paula ini yang biasa saya pakai selalu untuk menjelaskan ke pasien-pasien saya. Oke. Idealnya kepala bayi masuk ke atas panggul itu di usia 34 minggu atau 36 minggu. Oke. Kalau anak pertama sih biasanya usia 32 minggu sudah turun ke bawah panggul atau 8 bulan. Anak keempat, kelima atau di atas 3 deh ya. Itu biasanya turunnya pada saat 36 minggu atau pada saat persalinan. Jadi ibu-ibu jangan takut. Apalagi sudah anak ketiga, anak keempat dikatakan bahwa oh dulu belum turun panggul nih, jangan takut Bu. Karena biasanya kehamilan yang banyak atau paritas juga mempengaruhi cepat atau lambatnya penurunan ke bawah, kepala ke bawah panggul. Panggul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pintu atas panggul. Nih ibu-ibu bisa lihat nih, saya zoom ya. Pintu atas panggul itu terdiri dari tulang sakrum ke simfisis. Oke. Yang kedua adalah bagian tengah panggul. Nih, saya lihat begini nih. Bagian tengah panggul terdiri dari ini ya, bagian tengah panggul di sekitar sini. Dan bagian bawah panggul, bagian tengah panggul adalah ini tulang ekor kita ke bagian simfisisnya. Oke ya Bu, sudah jelas ya. Jadi posisi optimal bayi yang pertama adalah nih, kepala bayinya begini nih Bu, anterior posterior ya, atau begini ya Bu, atau begini nih, yang begini nih. Kalau dikatakan sudah masuk panggul gimana sih Bu? Oke, sudah masuk panggul berarti kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul. Nih dia nih, kalau lebih jelas nih saya deketin nih. Oke Bu, begini ya. Jadi kalau sudah masuk panggul apa masih bisa putar Bu? Ya sudah tidak bisa dong. Karena dia sudah tidak bisa putar nih, lihat. Dia mau putar kemana nih? Sudah ada tulang-tulang yang menghalangi dia untuk berputar. Kalau misalkan belum masuk panggul gimana? Begini posisinya nih. Kalau begini mah dia masih bisa masih bisa dalam posisi sungsang, lintang, atau masih bisa salto ya, masih bisa berputar-putar. Tapi kalau dia sudah masuk ke bawah panggul,
nggak akan bisa berputar lagi. Ini ya Bu. Jadi syarat untuk lahiran normal apa? Yaitu kepala harus turun ke bawah panggul ya, atau pintu atas panggul. Oke, pada saat ini posisi begini, oke, bayi akan terus terdorong ke bawah. Sampailah di pintunya, dia akan memberikan tanda. Tandanya apa? Keluar lendir campur darah, atau kontraksi yang rutin dan frekuensinya yang teratur, atau yang ketiga, keluarlah cairan dari vagina kita atau ketubannya yang pecah. Oke ya Bu, sudah jelas. Lalu apa sih yang menyebabkan kepala tidak kunjung turun ke bawah? Yuk kita simak sama-sama. Kenapa kepala tidak turun ke bawah? Apakah panggul ibu kecil? Yuk kita simak. Saya yakin bahwa Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupanya, sedemikian sempurnanya. Jadi saya yakin bahwa panggul yang kecil akan menyesuaikan, atau rahim akan menyesuaikan dengan besar panggul manusia masing-masing. Jadi saya yakin panggul yang kecil memiliki rahim yang kecil, panggul yang sedang memiliki ukuran rahim yang sedang. Begitu juga dengan yang besar. Hal pertama yang membuat bayi sulit untuk turun ke bawah panggul adalah kekakuan otot di sekitar panggul atau psoas muscle. Ini sangat kaku. Semua otot-otot yang berada di sekitar panggul ini sangat kencang dan ketat. Jadi gimana kepala bayi mau turun kalau semuanya kaku? Jadi hal ini kenapa Bu bisa terjadi? Hal ini terjadi akibat ibu stres pada saat bersalin. Oke, makanya saya selalu katakan kepada ibu-ibu yang mau melahirkan, jangan stres. Positive thinking, bahagia, sebentar lagi kita akan bertemu dengan dedek bayi. Pada saat kita stres, otot-otot ini akan mengeras kaku seperti karet ban. Gimana dedeknya mau keluar kalau semuanya seperti karet ban? Tapi kalau kita bahagia, happy, itu akan melunakkan seluruh otot-otot di sekitar panggul sehingga rileks dan dia akan lentur seperti karet yang lentur. Jadi dedeknya lebih cepat turun ke bawah. Oke. Lalu yang kedua, penyebabnya kenapa sih otot-otot pada kaku? Nah, ini ibunya biasanya males jalan nih atau males bergerak. Padahal bidannya selalu bilang, ayo jalan pagi ya, jalan pagi minimal 30 menit loh. Setiap pagi, setiap sore jalan ya, karena kita sudah mau lahiran. Tapi ibu-ibunya pada males nih, pada tidur, pada nonton handphone. Nah, jadi kurang gerak atau kurang dilatih ototnya, ini yang bisa menyebabkan kepala bayi itu sulit turun ke bawah akibat otot-otot yang mengeras. Dan penyebab yang kedua adalah kepala bayi tidak optimal atau tidak sesuai dengan lingkar atau pintu atas panggulnya. Dengan kata lain adalah bayinya terlalu besar. Oke. Ukuran bayi yang besar akan mempengaruhi diameter kepala bayi. Ini saya punya kepala bayi. Diameter kepala bayi juga mempengaruhi cepat atau lambatnya penurunan kepala. Tapi kalau misalkan nih kepalanya agak lebih gede daripada ukuran panggulnya, ini nggak akan bisa turun ke bawah nih bayinya. Jadi apakah ini yang dibilang panggul sempit? Oh tidak. Untuk itu tetap dilakukan pengontrolan berat badan setiap bulannya. Kan setiap bulan selalu rajin periksa ke bidan atau ke dokter. Selalu dipantau untuk kenaikan berat badannya. Untuk apa? Untuk supaya bayinya tidak terlalu besar, apalagi ukuran ibunya langsing atau lebih ke kurus. Jadi kita harus sesuaikan dong. Masa ibu yang kurus melahirkan bayi yang besar? Lalu yang ketiga adalah kenapa kepala bayi belum turun juga ke bawah panggul adalah mungkin kelainan kongenital yang ada pada ibu itu sendiri. Kelainan kongenitalnya mungkin ibu terlalu kurus atau ibu terlalu pendek yang merupakan faktor risiko untuk melahirkan normal. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi
bagaimana kepala bayi atau cepat atau lambatnya kepala bayi untuk turun ke bawah panggul. Untuk itu apa sih yang harus kita lakukan agar bayi itu cepat turun ke bawah panggul? Yang pertama adalah optimalisasi posisi janinmu dengan cara bergerak. Yang kedua, olah tubuhmu dengan cara ikut latihan senam hamil atau prenatal gentle yoga yang akan melatih tubuhmu lebih baik untuk melunakkan seluruh otot-otot, ligamen-ligamen, atau psoas-psoas muscle yang berhubungan dengan proses kelahiran normal. Yang ketiga adalah yakin bahwa kamu dan bayimu adalah tim yang bisa bekerja sama dengan baik, memiliki jiwa yang sama dalam satu raga yang sama. Lalu yang terakhir adalah berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa meminta pertolongan darinya karena semua pertolongan berasal dari pada Tuhan Yang Maha Esa. Yakin, percaya pada tubuhmu, engkau akan melahirkan secara sehat dan normal. Bonusnya tanpa robekan. Ayo ikut bersama kami latihan prenatal gentle yoga di Klinik Pratama Berta setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Gratis loh. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Saya Bidan Lia pamit bersama Paula dan Baim. Bye-bye.